giveaway $100 untuk 2 orang. Syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian klaim dagger di setiap video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama Kujoks Kripto dan Saham di sini. Udah lama banget kita nggak bikin video guys ya. Nah, terakhir bikin video itu tentang Katizen ya, itu pun dari event ya. Nah, jadi terakhir update tentang market itu udah hampir 2 mingguan yang lalu dan ini udah masuk ke bulan Oktober. Oke, sekarang kita mau coba untuk lihat pergerakan di bulan Oktober. Apa yang terjadi di bulan Oktober? Dan sebenarnya bulan Oktober ini adalah bulan yang bagus ya guys ya, kalau kita lihat dari story beberapa data tahun-tahun sebelumnya tentang kripto. Nah, untuk teman-teman juga semuanya, di sini kalian tetap harus waspada karena ada beberapa big news yang mungkin itu bisa menjadi pengaruh nantinya kepada market. Nah, jadi tetap ya wanti-wanti aja lah gitu. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Oh iya, untuk teman-teman yang mau request kita sebenarnya bikin video apa gitu, kalian bisa lihat aja di postingan komunitasku, terus kalian bisa voting. Ataupun juga kalian bisa komen, kira-kira kita bagusnya kedepannya bahas PP terus, atau bahas Bitcoin, atau bahas tentang rekomendasi koin meme gitu ya. Nah, ada beberapa koin meme yang udah berhasil kita rekom guys. Nanti kita akan coba bahas lagi ya. Nah, sekarang untuk PP berada di harga 939 gitu ya, anggaplah gitu. Nah, 939 ini adalah harganya si PP saat ini. Ini kita pakai time frame besar. Nah, jadi ini kita tuh udah update sebenarnya di grup ya. Nah, kita akan coba lihat. Sebenarnya dia ini adalah bentuknya seperti falling wedge. Nah, kita udah kasih tahu dia bakalan naik dan ini mantul. Oke, sekarang apakah masih bisa bang? Tentu si PP masih bisa, tapi kita akan coba cek nanti sampai ke harga berapa gitu ya. Nah, untuk crypto bubble sendiri kita cek di sini yang paling besar itu adalah Popcat, yaitu termasuk koin meme teman-teman. Popcat Wave itu adalah koin meme yang mungkin saat ini dia terkena efek Bitcoin ya. Nah, jadi ini pokoknya Bitcoin efek. Kalau kalian nggak percaya, kita akan coba lihat market cap dan di sini Bitcoin naik 1,5%. Koin kalau naik 1,5%, altcoin juga kemungkinan besar naik. Tapi nggak setiap Bitcoin naik, altcoin naik ya. Nah, bisa jadi nanti Bitcoin naik, altcoinnya diem. Tapi kalau Bitcoin turun, udah bisa dipastikan altcoinnya turun lebih dalam. Biasanya seperti itu. Ya walaupun nggak semuanya, tapi sekarang ya, yang saat ini kita tuh agak menyaksikan sebuah keanehan ya. Kenapa? Karena kalau misalnya Bitcoin turun, altcoin 95% turun semua. Ya walaupun nggak semua, tapi pasti turun 95%. Nah, nggak tahu kenapa, tapi yang jelas 95% itu turun guys. Oke, sekarang kita mau coba untuk bahas si PP gitu ya. Nah, kita akan coba lihat dari bagian news ataupun juga dari bagian Twitter ya. Nah, ini udah lumayan banyak ya yang nge-tweet dan ini masih bisa dibilang holdernya si PP itu masih banyak guys. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah panik, santai aja. Nah, untuk kalian yang udah beli PP gimana? Apakah masih bisa untuk di hold? Ya silakan, untuk teman-teman yang mau hold PP bisa dan kalian bisa hold. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ada gambaran dari Waves. Nah, jadi dia bikin gambaran si PP seperti ini. Silahkan kalau kalian mau lihat ya, ini dia membuat gambarannya seperti ini ya. Ini kurang lebih membuat gambaran tentang bullish pinen ya. Ini gambarnya seperti bullish pinen. Jadi untuk teman-teman yang mau mengadopsi analisanya dari Waves, silahkan gitu. Nah, sebenarnya kalau menurutku ini sah-sah aja, tapi ini kan belum breakout ya teman-teman ya. Ini masih ada ranknya. Jadi di sini dia membuatkan sebuah rank dan ini kita bisa lihat dia menggunakan time frame yang
Oh, ini time frame 1D ya. Time frame 1D sepertinya. Dan kita coba nanti analisa deh time frame 1D-nya. Ini tanggal berapa dia nganalisa ya? 4 Oktober. Sekarang aja udah 5 Oktober, guys. Ya, kita nggak tahu ya apakah ini masih berlaku nanti apa enggak. Kita akan coba samakan aja. Next, di sini kita coba lihat lagi mana nih yang bahas-bahas PP nih. Nah, ini kalian bisa lihat nih, tombol-tombol buy PP. Nah, ini PPR nih masih oke, masih rame. Dan sebenarnya kita bukannya bukannya nyuruh untuk beli PP banyak-banyak, enggak. Ini cuma kita bahas update si PP. Apakah masih oke? Ya, kalau jauh ini sih masih oke dan masih bisa lah. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti mau rekom koin mem selain koin PP, kita bisa kasih. Jadi nggak fokus di satu koin aja, guys. Kita akan coba refresh dulu. Nah, ini dia. Ini ada koin-koin mem, semua logo koin mem ya, hampir semua logo koin mem yang lagi viral di sini ada lengkap. Nah, jadi kalian bisa lihatlah ini, guys. Mantap banget sih itu. Next, di sini kita coba lihat. Ini Oktober naik. Dan ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Nah, masalahnya si Shiba juga naik ya, tapi Doge masih stay kalem. Dan kita belum tahu ya arahnya si Doge kemana. Apakah nanti dipom-pom sama bapaknya. Oke. Nah, cukup lah ya untuk Twitternya seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian sini. Nah, ini adalah bagian ini guys, bagian apa namanya? Bagian dari apa sih PP-nya. Nah, tadi kalau analisanya si yang tadi dia bikinkan seperti ini, teman-teman. Nah, dia bikin seperti ini tadi, itu ya. Bikinnya seperti ini. Oke, nah jadi yang analisa yang tadi, yang dari Hofest, nah jadi dia bikin analisa seperti ini, dan ini dia akan menggambarkan bahwasanya si PP itu harus turun terlebih dahulu ke area base-nya. Nah, di sini kita akan kasih blok ya teman-teman ya, dimana area demand ya bisa dibilang ini lumayan kuat lah demandnya. Tapi sebenarnya agak susah ya kalau dia turun ke bawah, karena di sini juga ada beberapa area penahanan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame besar aja gitu ya, dari time frame besar aja. Nah, inilah areanya kalau dari time frame besar. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari time frame kecil, mungkin di sini juga ada area, yaitu di 818 itu ada area demand. Tapi kalau secara besarnya, emang dia harus ke area sini 602. Itu pun nanti kalau misalnya jebol itu bisa lebih dalam teman-teman ya. Nah, tapi itu kan analisa dia. Kalau aku kemarin kan seperti ini, karena ini adalah bull flag gitu ya, dan sekarang udah retest teman-teman. Nah, mungkin udah saatnya untuk naik kembali, tapi tetap ya kita harus waspada. Kadang pola atau juga pattern ini tidak berlaku teman-teman, karena yang kita terapkan dalam dunia trading itu bukan pola atau pattern ya. Pola atau pattern itu kalau menurutku hanya membantu. Yang paling utama kalian itu harus bisa menentukan supply and demand. Kalau untuk kalian pemula masih bingung banget, kalian masih bingung nih cara menentukan supply and demand atau support dan resist gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan indikator tertentu. Di sini kita menganut indikator bantuan dari Lux Algo. Nah, jadi ini indikator itu dibuat juga sama manusia. Jadi kita bisa menggunakannya secara free ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan di mana area-area penurunan, di mana area terjauhnya gitu. Nah, intinya gini. Di sini ada support dan resistnya teman-teman ya. Nah, yang di sini yang biru. Nah, di sini kemungkinan besar dia bakal mantul di area garis-garis strip-strip yang seperti ini. Gitu. Walaupun ya nggak semua garisnya itu valid gitu teman-teman.
bisa jadi garis-garisnya itu invalid. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita lihat dari garisnya, area tertinggi yang dimiliki sama PP itu berada di 969 atau bahkan sekarang pun juga udah mendekati fase area di sini ya. Ini area tertingginya yaitu di 915. Tapi kalian bisa pantau ya, kalau misalnya nanti dia reject di area 987, ya kalian bisa nunggu aja ya, nunggu di bawah. Nunggu di mana bang? Ya kalau menurutku udah paling terkuat itu nunggu yang di warna biru ini ya, bawah sini ya, yaitu di 630 dan juga di 585. Apakah bisa ke sana? Belum tentu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan time frame yang lebih kecil, maka dia akan lebih banyak teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa perhatikan aja sendiri. Karena aku ribet ya menggunakan yang gini-gini. Jadi kita menggunakan ya kemampuan hasil belajar kita sendiri aja. Nah, jadi di sini ada area di mana area yang bisa dikatakan ini adalah demand-nya. Nah, ini kalau secara garis apanya di sini demand-nya, demand. Dan itu udah nyentuh teman-teman ya. Ini udah nyentuh nih area demand-nya. Jadi harapannya ini memang kembali naik teman-teman, kembali naik ya minimal ke harga 1170. Tapi kita akan lihat aja. Sekarang memang marketnya mengikuti dari si koin ini ya, koin Bitcoinnya. Jadi induknya diikutin. Oke. Jadi kita akan coba cek aja nanti. Thank you yang udah nonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.